برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, halaman 54 dengan baris ke-10 dari bawah, bacaannya wa'alamu ma'asyiral ikhwan. Ya, bagiin kita di kitab Nasaih ini dibagi-bagi biar baca. Nah, Nasaih itu ukut, itu beda, bukan itu. Ini yang biru dibagi tengah. Ya, langsung dibaca halaman 54 dengan baris ke-10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal qawwamina bil qisti al-amirina bihi. Dan ketahuilah segenap para saudara, semoga Allah jadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang tegak di dalam keadilan. Nah, ini dia. Tegak di dalam keadilan. Berarti pembahasannya berkaitan dengan amal ma'ruf nahi mungkar. Tegak. Seimbang. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Nah, selama di situ ada perintah, maka senantiasa dia jalani, dan ketika di situ ada larangan, pula dia jauhkan. Semoga Allah jadikan kita termasuk hal demikian. Al-amirina bihi, yang senantiasa memerintahkan dengan hal itu, perintahin. Selama dia tahu kapasitasnya sebagai guru, sebagai ulama, maka dia sampaikan. Yang hak, yang hak, yang batil, yang batil. Jangan di dia. Yang ada nanti pertama kali yang akan diberikan musibah, pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban, itu adalah orang yang berilmu. Kitanya sebagai orang awam pun jangan malu-malu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Tanyai para ulama kalau engkau tidak tahu tentang permasalahan. Gitu ya. Oh, aneh nggak tahu masalah ini, aneh nggak tahu masalah ini. Tanya. Jangan kita merasa pinter atau kita diem aja. Karena gimana apapun, ibadah tanpa didasarkan ilmu, nggak dasarin, nggak diterima. Banyak hal yang berkaitan dengan ibadah kita masih kita awam di dalam. Bahkan sering terbentur. Ya. Contoh masalah Jumat. Perhatiin, banyak khotib ketika dia khutbah rukunnya masih ada yang kurang.
Apa rukun yang kurang? Ayat nggak dibaca. Jadi setelah hamdalah, setelah selawat, setelah wasiat, langsung aja barakallahu lakum fil Qur'anil. Tuh ayat di mana dibacanya? Ya, kita nggak dengar, kita tidur sih. Panjangan. Iya. Udah baca hamdalah, baca selawat, wasiat, ayat nggak masuk situ. Langsung aja barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Hal yang demikian pun udah kurang rukunnya. Udah kurang. Tuh rukun dalam khutbah pertama nggak ada sama dia. Iya. Nah, maka dari situlah kebanyakan yang begitu udah bikin muadah aja udah. Ulangin sholat Jumatnya, jadi sholat. Kadang khotib nggak paham juga cara muadah apaan. Ya. Fas'alu ahla dzikri. Tanya. Jangan apa-apa kita belum mengetahui. Apapun ibadah yang kita lakuin biar terang beneran ilmunya. Sedikit tapi dengan ilmu. Nah, inilah yang kita berharap sekarang senantiasa seimbang amal ma'rufnya nahi mungkar. Maka disebut annal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkari min a'zami sya'airiddin. Bahwasanya memerintahkan kebaikan, melarang dari segala kemungkaran, maka ini termasuk syiar agama yang paling a'zam, yang paling besar. Wa ahammil muhimmati 'alal mu'minin, dan kepentingan-kepentingan yang paling dipentingkan di atas orang-orang yang beriman. Amal ma'ruf nahi munkar. Wa qad amarallahu bidzalika fi kitabihi, dan sungguh Allah memerintahkan hal demikian itu di dalam Al-Qur'an, wa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pula atas lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatha alaih, dan menganjurkan atasnya, wa raghaba fi, dan yang memberikan motivasi di dalamnya, menyemangati di dalamnya. Amal ma'ruf nahi munkar. Wa syaddada fi tarkihi, dan mengancam atau memberikan hal yang keras, mengancam, memberikan hal yang keras fi tarkihi, di dalam meninggalkan hal demikian itu, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Faqala ta'ala wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah la takun, hendaklah menjadi minkum, di antara kalian, ummah, beberapa manusia, bukan satu, beberapa, yad'una ilal khair, yang senantiasa mengajak kebaikan. Nah, ini dalil ayat ini menunjukkan pentingnya para alim ulama. Pentingnya alim ulama di satu tempat, di satu wilayah, itu sangat penting. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah menjadi di antara kalian umat, bukan satu, bukan dua, tapi beberapa orang yang kerjanya yad'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan.
Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang senantiasa memerintahkan kebaikan dan melarang dari segala kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang ketika tiga keadaan miliki, merekalah orang-orang yang beruntung. Di sini pesan Allah kepada umat Nabi besar Muhammad. Agar apa? Agar senantiasa alim ulama selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kosong, ya. Jangan sampai tidak ada. Tuh, pentingnya di sini. Adanya alim ulama di tengah masyarakat kita. Tapi bisa kita lihat, ya, apakah akan terus ada di wilayah kita? Bisa kita lihat. Siapa di antara mereka yang semangat masih mau ngaji? Kalau kita yang usia 50 tahun sih, ya tinggal nunggu ajal, kan begitu. 50, 60, ini kontrakan dikit lagi habis. Tapi anak kita gimana, anak? Cucu kita gimana yang usia masih 20, usia 17? Semangat gak di ngaji? Bawa buku, nyatet, pelajarin nahwu sorof, bahasa Arab. Ada gak yang begitu? Kesininya semakin langka. Yang ada jiping doang, ngaji ngoping doang. Ya itu sih alhamdulillah, ya bagus. Tapi nggak bakal jadi jaminan wilayah itu bakal akan timbul para alim ulama, nggak bakal ada jaminan. Kasarnya singa-singa agama udah nggak ada lagi kalau begitu. Kalau kita lihat pengkaderan nggak ada, nah anak-anak muda udah berpaling dari pengajian lekar, nih lekar kayak begini, nyatet, nulis, hafalan, udah nggak ada lagi. Jangan kita harap 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bakal ada alim ulama di kampung kita. Nggak ada harap. Dari sekarang. Sehingga Nabi menyatakan innallaha la yuqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu 'anin nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah enggak cabut ilmu begitu saja. Enggak begitu saja Allah cabut. Tiba-tiba hilang tuh ilmu. Enggak. Walakin akan tapi dipadamkan ilmu, dicabutkan ilmu dengan dimatikan para alim. Hatta idza lam yubqiya aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fa aftu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sehingga kalau sudah tidak tersisa alim ulama, udah gak ada lagi, maka langsunglah manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Ya, gampang aja dipanggil ustadz. Kenapa dipanggil ustadz? Baru mimpin tahlil, baru bisa baca rawi. Fa'aftu bi ghairi ilmin, fatwa dia dengan ilmu. Mereka berfatwa tanpa adanya ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesat. Na'udzubillah min. Nah, ini dia ayat. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Mengajak senantiasa kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak saja enggak cukup kalau tanpa adanya izin. Izin ini penting.
Sehingga ayat yang menyatakan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bil haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Kita sekedar hanya kita dakwah tapi tanpa izin dari guru kita kah, dari orang yang kita belajar, itu pun juga kurang manfaat. Karena gimana pula nabi yang memang Allah utus sebagai basyir wan nadhir wa da'i ilal haq, tetap ada ucapan biiznihi, dengan izin Allah. Ini menunjukkan rantai keguruan di dalam mengajar, di dalam mengaji itu pun juga sangat kuat. Gak cukup hanya sekedar kita ngajar doang tanpa adanya rantai keguruan, izin dari guru kita terus nyambung sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kalian itu sebaik-baiknya umat. Kalian ini sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan, ukhrijat, dikeluarkan, diciptakan untuk manusia, yang kerjaan kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kerjaan kalian begitu. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari al-ayata. Wa qala ta'ala, nah ini berupa ancaman. Apa ancamannya? Ancamannya yaitu ayat yang menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat mereka yang kufur, dilaknat mereka yang ingkar dari kalangan Bani Israel atas lidahnya Nabi Daud. Artinya Nabi Daud menyampaikan kepada Bani Israel akan datangnya laknat Allah kepada mereka, pun juga Nabi Isa ya Ibnu Maryam yang disampaikan pula kepada kaumnya. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah yang menyatakan kenapa mereka dilaknat, kanu adalah mereka itu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu, mereka tidak melarang dari apapun bentuk kemungkaran yang dilakukan oleh umat mereka. Apapun bentuk kemungkaran yang umat mereka mengerjakannya, nah ini dia, para ulamanya, para ruhban pendetanya, mereka nggak melarang. Mereka diam, nggak ada pencegahan. Nggak pun kalau nggak ada pencegahan, ya udah, mereka nggak bisa untuk melakukan hijrah, pindah. Maka arti pindah ini yaitu arti hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Di antaranya karena takut fitnah fiddin, takutnya fitnah dalam agama. Mau nggak mau mereka hijrah. La bi'sa ma kanu yaf'alun, alangkah buruk apa-apa yang mereka kerjakan. Tuh, artinya apa? Alangkah buruk tindakan mereka, diam saja, nggak ada perlawanan akan kemungkaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Itu derajat. Siapa orang yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, artinya kemungkaran apa-apa yang menyalahi syariat. Ada di situ orang nongkrong minum khamr, ada di situ orang nongkrong main judi, ya, gaple, ada di situ, suatu kemungkaran. Nah, ketika kalian melihat hal itu, maka derajat pertama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Maka hendaklah rubah, ya, hendaklah ilangin mungkar itu dengan tangan kalian. Tangan kalian. Artinya apa? Kekuatan. Nah, ini nggak bisa kita sendiri. Haruslah di sini pentingnya persatuan. Di sini pentingnya kebersamaan. Yadullah fauqal jamaah. Pertolongan Allah di atas kebersamaan. Tuh. Ketika dia melihat, nah, bersama-sama dia bersatu untuk menghilangkan tuh kemungkaran. Ini derajat pertama. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau nggak mampu, ya sudah, dengan lidahnya. Itu derajat yang kedua. Sampaikan, beritahukan, ancam dan sebagainya. Ini derajat yang kedua nih. Nah, fa in lam yastati fa biqalbih. Nah, ini yang ketiga. Kalau dia nggak mampu pula, maka rubahlah dengan hatinya. Udah itu. Hati. Hati siapa yang tahu? Bakal ilangin kemungkaran nggak hati? Nggak bisa. Cuman dia merasa, aduh, aneh nggak demen nih. Aduh, sebegitunya. Aduh, aneh nggak demen begini nih. Sikap begini udah nggak demen aneh. Mungkar. Jadi harus dirubah. Dari apa? Dari diri kita dulu. Nggak usah lihat yang dulu. Wilayah dari diri kita. Yang kedua dari lingkungan, keluarga kita. Rubah dulu. Biasain mereka jangan keluar yang perempuan, melainkan pakai tutupan, kerudungan. Jangan ngablak. Itu dulu, itu kan kemungkaran. Jangan bicara panjang lebar, diri kita dulu dan keluarga. Biasain keluar, jangan pakai celana pendek. Di peot masih ya pakai celana pendek kan gitu. Biasain tutup aurat. Itu kemungkaran. Sampein. Ini pentingnya dakwah di sini. Di lingkungan masjid juga begitu. Sampaikan. Yang kurang-kurang diberitahukan. Pengurusnya dikasih tahu, itu terus. Jadi dari dekat kita dulu, maka bisa akan terus merambat ke lebih luas lagi. Nah, ini yang terakhir, derajat terakhir, fabi qalbih, di hatinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biqalbih. Tapi Nabi nyatakan wadzalika adhaful iman. Hal demikian adalah iman yang paling lemah. Itu yang begitu paling lemah. Ya, udah orang-orang tua, udah hatinya aja dah. Jangan kita ridho dengan maksiat. Ar-ridho bil maksiyah maksiyatun. Kita ridho dengan suatu kemaksiatan, maksiat hukumnya. Waridha bil kufri kufrun, ridha dengan kekufuran hukumnya jadi Wa qala alaihi salatu wassalam ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkari. Manusia, Nabi nyatakan kepada umatnya, perintahkan senantiasa kebaikan, larang segala kemungkaran, qabla an tad'au fala yustajaba lakum. Pak sababiyah. Ya. Perintahkan senantiasa kemungkaran. Perintahkan segala ma'ruf, kebaikan. Jauhkan, larangi segala kemungkaran. Qabla an tad'u, sebelum kalian berdoa, fala yustajaba lakum. Maka doa kalian tidak akan diperkenankan, gak bakal dikabulkan. Kalian doa, sedangkan di situ ada kemungkaran, di situ tidak kalian perintahkan kebaikan, maka doa apapun yang kalian panjatkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nih maksudnya di sini.
Wa qabla an tastaghfiru fala yughfar lakum. Dan sebelum kalian istighfar maka tidak akan diampuni untuk kalian istighfar kalian, ampunan kalian. Kalian meminta ampun kepada Allah, istighfar, sedangkan di kampung kalian ada kemungkaran, di kampung kalian tidak ada kema'rufan, maka hal demikian doa kalian apapun tidak akan diterima, istighfar kalian pun tidak akan diterima. Maksudnya begitu. Udah itu ya, selesai itu ya. Tuh ayat tuh. Nah, ini ucapan beliau nih. Annal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar la yadfa'u rizqan. Itu dia. Bahwasanya apapun ketika kita memerintahkan kebaikan, apapun kita mencegah kemungkaran, ini tidak mencegah rezeki kita. Oh, aneh takut nih kalau aneh bicara ma'ruf, aneh bicara nahi mungkar, wah, aneh nggak bakal ngajar lagi di situ. Wah, lapak aneh bisa digeser. Wah, pakai lapak ngomongnya lagi. Wah, ada takut nih nggak ada apa sambutan orang, pujian orang, nggak begitu. Tuh Imam Haddad katakan la yadfa'u rizqan, nggak bakal mencegah rezeki, bakal tetap dapat. Itu dia. La, Abdullah bin Mubarak menyatakan la watana lil jahil wala gharabata lil alim. Udah begitu. Nggak ada yang namanya tempat tinggal buat orang bodoh dan tidak ada keasingan buat orang alim. Dia hidup di hutan sekalipun orang alim bakal hidup, dia bakal didatengin sama orang. Di mana saja dia hidup bakal manfaat kalau ilmunya dijalankan dengan istiqomah. Itu dia. La yadfa'u rizqan. Amal ma'ruf nahi mungkar nggak mencegah apapun rezeki. Wala yuqarribu ajalan, dan tidak mendekati ajal. Wah, dia ngomong begitu tinggal nunggu waktu nih. Dia ngomong nahi mungkar tinggal nunggu waktu, dipenggal kepalanya. La yuqarribu ajalan. Nggak bakal deketi ajal tetap. Dia ngomong hak-hak, dia ngomong batil-batil, nggak bakal itu yang demikian bisa deketin ajal kalau memang sudah itu adalah ketentuan dari Allah. Itu dia. Tuh ucapan Imam Al-Haddad di sini. Ya. Wa innal ahbara minal yahud war ruhbana minal nasara, dan sungguh ahbar. Nah, ini kalau para ulama dari kalangan Yahud namanya ahbar. Kalau ulama dari kalangan Nasara namanya ruhban. Ruhban kita sebut pendetanya. Lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Nah, ketika mereka itu meninggalkan perintah kebaikan dan melarang dari segala kemungkaran,